Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara soal bagaimana mengidentifikasi tema kealaman di dalam Al-Quran. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu atau perlu mempertanyakan dulu gitu ya. Sebenarnya tema-tema besar dalam Al-Quran itu apa saja sih? Gitu ya. Sebenarnya isi Al-Quran itu kalau dibuat per tema itu apa saja. Nah, di sini para ulama itu bisa memberikan formulasi yang berbeda-beda. Kalau misalnya kita lihat dari Imam Fakhruddin Ar-Razi gitu ya, seorang mufassir, seorang mutakalim Asy'ari pada masa klasik, beliau mengatakan bahwa isi Al-Quran itu ya bisa dibedakan menjadi ilahiyat atau ketuhanan atau metafisik gitu, kemudian ma'ad atau eskatologi, nubuat atau kenabian, lalu ada uraian tentang ketentuan-ketentuan Allah atau al-qada wal qadar. Namun kalau kita lihat di masa modern, seorang ulama tradisionalis gitu ya, maksudnya beliau dilatih dan berkarir di sebuah institusi keislaman tradisional yaitu Al-Azhar, dan beliau juga tentunya seorang Asy'ari gitu, tapi beliau punya pembedaan yang berbeda ya. Maksud saya pembedaan tema Al-Quran yang berbeda dari Fakhruddin Ar-Razi. Said Usama Al-Azhar ini adalah murid dari Syekh Ali Jum'ah ya, mantan rektor Al-Azhar. Beliau mengatakan ya isinya Al-Quran itu ya instruction ini awamir gitu ya, perintah-perintah, guidance atau petunjuk, kemudian miraculousness atau mukjizat gitu ya, dan legal rules atau petunjuk hukum atau ketentuan-ketentuan yang sifatnya fikih atau hukum. Nah, tapi kalau kita lihat pemikir Islam kontemporer gitu ya, seorang ulama juga, Fazlur Rahman, dia seorang ahli Islam tapi tidak berkarir di institusi tradisional seperti Usama Al-Azhari. Beliau membagi tema-tema besar Al-Quran, ya, major themes of the Quran, itu menjadi ketuhanan atau God, individu dan masyarakat manusia. Maksudnya di sini manusia sebagai individu dan manusia sebagai masyarakat, lalu alam. Alam di sini nature ya, jadi alam tabi'i gitu, alam yang bisa kita lihat. Kemudian kenabian, eskatologi, keburukan dan setan, evil and Satan, lalu ada sejarah atau history of the emergence of Muslim society. Jadi kalau kita lihat di pembagiannya Fazlur Rahman, tema kealaman itu ternyata dianggap sebagai bagian dari salah satu tema besar di dalam Al-Quran. Nah, lalu ada sebuah pertanyaan gitu ya yang menggelitik. Karena seperti ini, kan Al-Quran memang itu kan berbicara kepada manusia ya, dengan bahasa yang bisa dipahami oleh manusia. Padahal pemahaman manusia itu sendiri ya tentu terikat dengan alam. Maksudnya bahasa kita itu memang tidak bisa terpisah dari unsur-unsur alam di mana tempat kita hidup gitu ya. Sehingga mau tidak mau ketika Al-Quran itu ingin berbicara dengan manusia, tentu mereka akan, atau maksud saya, tentu Al-Quran akan menggunakan istilah-istilah kealaman gitu ya. Tentu Al-Quran akan berbicara tentang gunung, tentang langit, tentang lautan, dan seterusnya. Karena Al-Quran berbicara kepada manusia yang hidup dikelilingi oleh hal-hal tersebut. Lalu kemudian kita, apalagi Nabi gitu ya, Nabi Muhammad SAW kan manusia, hidup di tengah-tengah manusia, berinteraksi dengan alam, tentu bahasanya beliau akan mengandung unsur-unsur kealaman. Sehingga pertanyaannya, apakah setiap ayat Al-Quran gitu ya yang menyebut unsur yang ada di alam ini gitu kemudian layak disebut sebagai ayat kealaman gitu ya? Apakah setiap ayat Al-Quran yang menyebut bumi, langit, tanah, matahari, air, darah, dan seterusnya itu apakah itu disebut sebagai ayat kealaman? Karena bukankah memang Al-Quran itu berbicara kepada manusia, dan manusia itu hidupnya di dalam alam yang nampak ini, dan bahasanya tentu sangat terikat erat dengan alam ini, sehingga Al-Quran tentu akan merujuk kepada fenomena-fenomena alam untuk mengkomunikasikan idenya. Nah, apakah setiap kali Al-Quran menyebut fenomena-fenomena alam tersebut, kita akan menganggapnya sebagai sebuah ayat kealaman? Kalau seperti itu, maka hampir seluruh isi Al-Quran itu adalah ayat kealaman gitu ya. Bahkan ketika Al-Quran misalnya berbicara tentang hari akhir,
Ya, misalnya ada tentang mizan gitu ya. Ya, mizan itu kan timbangan. Timbangan itu masalah berat. Berat itu adalah unsur dari alam ini gitu, alam fisik. Nah, ya jadi seperti itu ya. Maka pertanyaannya, apakah setiap unsur alam gitu ketika yang disebutkan dalam Al-Quran itu harus kita klasifikasikan sebagai ayat kealaman? Nah, dalam hal ini menarik untuk menyimak gitu ya pendapat dari uh, uh, sekarang beliau sudah Profesor Agus Purwanto ya. Dia seorang saintis, juga seorang ya layaklah disebut sebagai seorang ulama gitu, aktif di salah satu organisasi keislaman besar di Indonesia dan menulis buku ayat-ayat semesta. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa ya tidak semuanya memang ya seluruh ayat Al-Quran ketika menyebut unsur-unsur tertentu dari alam gitu ya. Alam di sini tentu saja alam fisik yang menjadi objek dari ilmu sains ya, natural science. Bagi beliau itu tidak semuanya kemudian bisa dikategorikan sebagai ayat kealaman. Beliau mengatakan ya setelah beliau hitung gitu ya seluruh ayat yang mengandung kata-kata seperti air, langit, darah, tanah, awan dan seterusnya, ditemukan lebih dari 1000 ayat gitu, 1108 ayat. Namun kata beliau, ayat-ayat itu masih bersifat umum gitu ya. Jadi ayat-ayat itu tidak memiliki statement yang bisa dikaitkan dengan peristiwa kealaman gitu ya. Lalu kemudian beliau melakukan pemilahan dengan batasan makna dan pesan yang lebih spesifik. Misalnya memang ayat itu bermakna dan memiliki pesan di mana ayat-ayat tersebut memang berbicara soal fenomena alam gitu ya. Maka tinggal tersisa 800 ayat saja. Jadi ayat-ayat kealaman itu ya setelah 800 ayat saja. Kalau menurut perhitungan Pak Agus Purwanto. Teman-teman boleh setuju, boleh tidak dengan dia. Tapi menurut saya kalau kita lihat, kalau kita pertimbangkan gitu ya, apa yang saya sebutkan sebelumnya bahwa Al-Quran itu berbicara kepada manusia dan manusia itu hidup di alam, maka mau tidak mau Al-Quran akan menggunakan istilah-istilah yang ditemukan di alam ini, maka bisa jadi seluruh isi Al-Quran itu bisa kita anggap ayat kealaman nanti. Tapi kemudian ketika bagi Pak Agus Purwanto gitu, ayat-ayat yang beliau sebut sebagai ayat-ayat semesta gitu, itu adalah ayat yang punya batasan makna dan pesan spesifik terkait dengan peristiwa alam gitu ya. Dan bagi dia itu tersisa 800 ayat saja. Nah, ini sebagai ilustrasi nih ya, sebagai ilustrasi apa yang saya maksud tadi. Di sini kita punya dua ayat gitu ya, Al-Anbiya ayat 32 dan Asy-Syura ayat 4 sebagai contoh saja. Apakah keduanya layak disebut sebagai ayat kealaman? Kalau kita lihat di surah Asy-Syura ayat 4 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal aliyyul azim. Nah, ini kan di situ ada as-samawat dan ada al-ard gitu ya. Samawat itu langit, al-ard itu bumi. Jadi tentu unsur kealaman gitu ya. Tapi kita lihat makna dan pesannya gitu ya. Miliknya lah, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan dialah yang maha agung lagi maha besar. Nah, di sini dalam klasifikasi Pak Agus Purwanto tadi, ya ini tidak disebut sebagai ayat kealaman karena pesannya itu kalau kita pakai pembedaan tema misalnya yang diberikan oleh Fakhruddin Ar-Razi tadi, ini lebih sebagai sebuah ayat yang masuk ke dalam ayat-ayat ilahiyat gitu ya, tentang ketuhanan. Kita dengan ayat ini kita mengenal Tuhan gitu. Ya seluruh ayat Al-Quran memang ditujukan untuk mengenal Tuhan, tapi ada secara langsung, nah ada nanti yang lewat ilustrasi tentang peristiwa alam. Nah itu disebut sebagai ayat-ayat kealaman. Nah, Al-Anbiya ayat 32 mungkin pas untuk mengilustrasikan hal itu. Di sini misalnya disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha wa hum an ayatiha mu'ridun. Nah, di sini jelas di situ ya, jelas ada ilustrasi fenomena alam gitu ya, dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Nah, gitu ya.
langit sebagai atap. Di situ pasti akan memunculkan wonder gitu ya dalam diri kita, bertanya-tanya, kalau langit itu atap, ya berarti atap itu melindungi, langit melindungi dari apa gitu ya. Dan sebagian orang mengambil ayat ini sebagai ilustrasi atau sebagai inspirasi untuk mengatakan bahwa mungkin yang dimaksud adalah atmosfer. Nah, sedangkan kalau ayat Asy-Syura ayat 4 ini tidak menghasilkan ilustrasi atau inspirasi yang sama gitu ya. Intinya dua ayat ini bisa menjadi ilustrasi lah ya bagi teman-teman apa yang kita maksud sebagai ayat kealaman dalam perkuliahan ini gitu ya. Di Asy-Syura ayat 4 ya ada as-samawati wal ardh itu ada gitu ya, tapi pesannya, nah kalau kita kembali ke klasifikasi Pak Gus Purwanto tadi, pesannya jelas bukan sebuah pesan kealaman gitu ya, lebih kepada pesan ilahiyat. Nah, ayat ke-30 ada surat Al-Anbiya ini tentu saja pesannya tetap ada pesan ilahiyah, tapi tidak secara langsung gitu ya. Pesannya itu disampaikan dengan pertama-tama menunjukkan fenomena alam, dan nanti dari fenomena alam itu akan mengantar manusia kepada pengakuan kepada kebesaran Allah. Sehingga dalam ayat itu ada ilustrasi fenomena alam terlebih dahulu, yaitu as-sama as-saqfan gitu ya, janganlah sama as-saqfan. Jadi langit dijadikan sebagai sebuah saqaf, apa itu ya, atap atau plafon gitu ya. Jadi cukup berbeda gitu ya kedua ayat ini. Nah, Al-Anbiya 32 bisa kita kategorikan sebagai ayat dalam tema kealaman, sedangkan Asy-Syura ayat 4 meskipun menyebut unsur yang ada di alam ini tidak kita masukkan dalam ayat kealaman. Nah, kemudian tema kealaman dalam Al-Quran itu dapat dibagi menjadi dua. Jadi dia bukan hanya seperti di surah Al-Anbiya 32 tadi gitu ya, karena Al-Anbiya 32 itu tadi sifatnya partikular gitu ya, jadi ayat per ayat. Nah, kalau kita lihat ayat per ayat, maka yang digambarkan dalam ayat itu adalah ilustrasi deskriptif tentang peristiwa alam gitu ya, saqfan mahfudza gitu kan ya. Langit sebagai ja'alna sama saqfan mahfudza. Jadi langit sebagai sebuah atap ya yang terlindungi. Nah, itu kan ilustrasi deskriptif gitu ya. Dia ya ada yang detail, ada yang tidak gitu ya. Misalnya yang cukup detail adalah peristiwa pembentukan janin. Nah, itu kan cukup detail, step by stepnya ada gitu ya. Tapi ada yang sekedar ilustrasi umum seperti Al-Anbiya tadi. Nah, tapi selain penggambaran deskriptif tentang fenomena alam seperti itu, tentu saja di dalam Al-Quran juga ada prinsip-prinsip yang bersifat teologi filosofis terkait alam. Maksudnya adalah prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Al-Quran bagaimana sebenarnya seorang muslim ya menempatkan alam ini. Nah, nanti ayat-ayat yang masuk dalam kategori ilustrasi deskriptif itu harus kita pahami mengikuti prinsip-prinsip teologi filosofis. Nah, kalau untuk menemukan ayat-ayat yang bersifat ilustrasi deskriptif, itu kita bisa temukan satu persatu ayat gitu ya, partikular. Nah, sedangkan untuk menemukan makna-makna teologi filosofisnya, kita harus melakukan apa yang disebut sebagai ulama, apa yang disebut oleh Asy-Syatibi misalnya sebagai istiqra gitu, istiqra maknawi, pembacaan induktif. Dan sudah banyak pemikir yang mencoba melakukan hal itu. Di sini sebelum masuk ke gambaran lebih jauh ya tentang prinsip-prinsip teologi filosofis, ini kita berbicara hal yang teknis dulu gitu ya. Lalu bagaimana cara mencari ayat-ayat yang sifatnya deskriptif itu tadi? Banyak gitu ya. Kita dapat menggunakan indeks dalam referensi khusus ya. Ini contoh saja gitu ya. Ada banyak buku yang lain, tapi saya berikan sebuah contoh yang mudah dan gampang ditemukan dan dalam bahasa Indonesia, yaitu di buku Ayat-Ayat Semesta. Buku Ayat-Ayat Semesta ini lumayan bagus kalau kalian punya. Di situ ada indeks tentang ayat-ayat kealaman dan sudah dibuat seperti ensiklopedi gitu ya, atau seperti kamus oleh penulisnya. Misalnya dari air, habis itu api dan seterusnya. Lalu kita juga dapat menggunakan pencarian kata-kata kunci ya, menggunakan mesin pencari ayat.
Mesin pencari ayat di sini misalnya di plugin Quran Kemenak ya, di Microsoft Word. Nanti ada video yang menjelaskan hal itu. Lalu ini yang bagus ini menurut saya, dan nanti akan dibikinkan materi selanjutnya atau saya akan sampaikan di pertemuan kita berikutnya tentang menggunakan situs corpusquran.com gitu ya untuk mencari ayat-ayat kealaman. Karena kalau kita menggunakan situs corpusquran.com di situ, kita bisa melihat keterkaitan konseptual gitu ya. Kalau mungkin teman-teman sudah mendapatkan mata kuliah kajian Al-Quran dan hadis berbasis teknologi, pasti sudah pernah mendengar situs Corpus Quran ini karena sering disampaikan di situ ya. Nah, hal-hal teknis itu tadi bisa dicoba sendiri. Sekarang kita berbicara soal prinsip-prinsip teologi filosofis gitu ya terkait alam yang ada dalam Al-Quran. Ini saya ambil dari Fazlur Rahman sehingga mungkin teman-teman bisa menemukan rumusan yang lain dari ulama yang lain gitu ya. Fazlur Rahman di dalam Major Themes of the Quran, di situ dia mengatakan bahwa salah satu tema utama Al-Quran adalah nature gitu ya, alam. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa salah satu prinsip teologi filosofis terkait alam dalam Al-Quran disebut sebagai takdir. Nah, dia mengatakan bahwa perbedaan paling penting antara khalik dan makhluk seperti alam gitu ya. Salah satunya adalah alam tabi'i yang bisa kita lihat. Adalah bahwa ya all things have potentialities ya, semua hal punya potensi, semua benda di alam ini punya potensi. But no amount of potentiality may allow what is finite to transcend its finitude and pass into infinity. This is what the Quran means when it says that everything except God is measured out atau qadar qadarnahu taqdira gitu misalnya. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa seluruh unsur-unsur di alam ini itu sudah punya ukurannya, punya batasnya. Sehingga apa? Sehingga dia tidak akan bisa bagaimanapun dia mengaktualisasikan potensinya gitu ya. Dia tidak akan bisa sampai pada level infinity. Ya, infinity itu adalah level ketuhanan saja. Jadi segala hal punya batasan. Kalau dalam istilah ilmu kalam, segala hal selain Allah itu hanya mungkinul wujud gitu ya. Jadi semua yang ada di alam ini hanya mungkinul wujud saja, sedangkan Allah lah yang wajibul wujud. Kalau di sini menggunakan istilah Al-Quran, Fazlur Rahman mengatakan bahwa seluruh benda di alam ini itu punya takdir atau dan disebutkan Al-Quran misalnya waqaddarnahu taqdira gitu ya, measured out. Lalu prinsip berikutnya disebut sebagai hada atau petunjuk. Kata Fazlur Rahman, He, maksudnya Tuhan gitu ya, places within it, ya Allah SWT menempatkan di dalam alam ini its powers or laws of behavior, ya daya dan aturan-aturan main gitu ya. Called in the Quran guidance, yang disebut dalam Al-Quran sebagai guidance atau hidayah, huda, command atau perintah or measure. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menetapkan huda di dalam setiap makhluknya gitu? Supaya apa? Supaya dia bisa fits into the rest of the universe ya, supaya sesuai atau untuk bisa cocok hidup bersama dengan makhluk-makhluk yang lain di dalam semesta ini ya. Misalnya misalnya hewan yang memakan tumbuhan gitu ya, dia sudah punya huda di dalam dirinya gitu untuk bisa menyensor tumbuhan, misalnya mensortir tumbuhan yang beracun dengan yang tidak ya, misalnya seperti itu ya. Atau paling dasar misalnya kalau dalam manusia kan punya insting hewani juga gitu ya, misalnya kita punya insting untuk makan ketika lapar, kita punya insting untuk minum ketika haus, punya insting untuk bereproduksi ya, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya huda dengan qadar ini ada satu ayat yang menyebutkan secara bersamaan gitu ya, sabbih isma rabbikal a'ladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Nah, di situ ya, jadi Allah SWT menciptakan lalu qaddara tadi memberikan takdir batasan-batasannya
tapi juga memberi hada dan juga memberikan petunjuk gitu ya. Nah, petunjuk di situ itu kalau bagi makhluk yang lain adalah behavior, cara mainnya. Misalnya gunung berapi gitu, volcano pada saat tertentu ketika magmanya sudah cukup maka dia akan erupsi ya, seperti itu ya aturan mainnya di dalamnya. Lalu yang paling penting juga kata Fazlur Rahman adalah bahwa di alam ini ada regularity ya, disebut itqan atau bila tafawut ya. Bila tafawut ini merujuk ke Al-Mulk ya, di surah Al-Mulk ayat 3 gitu ya. Di situ kan dikatakan kalau kita melihat alam ini maka kita tidak akan menemukan adanya tafawut ya. Tafawut itu irregularity ya. Jadi alam ini tuh tampak sangat teratur ya. Nature is in fact so well knit and works with such regularity. Regularity itu maksudnya hari ini kalian kalau naruh air di tempat yang tinggi, dituangkan maka dia mengalir ke tempat yang lebih rendah. Besoknya dilakukan itu ya masih seperti itu. Besoknya dilakukan masih seperti itu. Sedetik kemudian masih seperti itu. Ya, jadi itu regularity. Regularity inilah yang kemudian ditemukan oleh para saintis, lalu dirumuskan menjadi hukum-hukum fisika atau hukum-hukum biologi gitu ya. Nah, itulah sebabnya kata Fazlur Rahman, regularity itu ya kemudian menjadi ayat ya atau tanda-tanda kebesaran Allah bagi manusia gitu ya. Karena kata Fazlur Rahman, this gigantic machine, the universe, alam semesta ini gitu ya, with all its casual process, dengan prosesnya yang sifat kasual itu, is the prime sign atau ayat ya. Nah ini or proof of its maker ya. Jadi bagi manusia semestinya mereka kemudian ketika melihat keteraturan di alam ini gitu ya, regularity itu tadi, melihat kompleksitasnya akan menjadi ayat, akan menjadi tanda bagi adanya pencipta. Nah, makanya dalam tradisi Islam ketika para mutakallim misalnya berbicara soal eksistensi Tuhan, mereka memulainya dari argumen yang disebut sebagai argumen kosmologis gitu ya. Makanya ada yang disebut sebagai kalam kosmological argumen ya, argumen keberadaan Tuhan berdasarkan ciptaannya ya, dipopulerkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Iqtisad fil I'tiqad. Nah, tapi intinya itu ya. Jadi prinsipnya bahwa alam ini adalah tanda-tanda tentang adanya Tuhan. Lalu berikutnya adalah taskhir. Ya, taskhir ini adalah penundukan alam kepada manusia. Jadi kata Fazlur Rahman, regularity in nature is very often employed to prove the utility of nature for man. Nature exists for man to exploit for his own ends, tapi juga to serve God. Jadi kata Fazlur Rahman, karena adanya regularity, ya regularity itu keteraturan di alam ini, maka manusia bisa menaklukkannya. Nah, jadi seperti ini, bayangkan seandainya alam ini itu tidak teratur, tentu manusia tidak akan bisa gitu ya untuk memanfaatkan alam ini. Ya, misalnya manusia itu bisa menciptakan mesin jet di mana besi itu bisa dibikin terbang dan bahkan diisi orang di dalamnya jadi pesawat terbang. Itu karena di alam ini ada hukum-hukum yang sifatnya reguler, sifatnya tetap gitu ya. Kalau seperti ini maka seperti itu. Seandainya tidak seperti itu maka tidak bisa kita mengembangkan sains. Misalnya apa? Misalnya salah satu misalnya teknologi yang muncul dalam revolusi industri yang awal gitu adalah mesin uap. Mesin uap itu tidak akan mungkin ditemukan seandainya sifat uap itu sendiri berubah-ubah gitu ya. Sekarang kita bisa memperoleh kekuatan dari tenaga uap apabila kita memanaskan air sehingga suhu seperti ini 100 derajat misalnya, maka air menguap menghasilkan steam gitu ya. Tapi jangan-jangan besok nggak bisa gitu ya. Atau misalnya air gitu ya, pembangkit listrik tenaga air gitu kan menggunakan prinsip sederhana bahwa air itu
ya mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah gitu mengikuti gravitasi. Bayangkan misalnya air itu nggak jelas gitu ya arah mengalirnya. Saat ini mengalirnya dari tempat tinggi ke tempat rendah, besoknya mengalir dari tempat rendah ke tempat tinggi, besoknya nggak mengalir sama sekali. Nah, berarti tidak reguler gitu ya, tidak teratur. Maka tentu manusia tidak akan mungkin bisa memanfaatkan alam ini. Ya, maka itu bagi orang yang beriman akan dipandang sebagai bukti kemahakuasaan sekaligus kemahapengasihan Tuhan gitu Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti bahwa manusia diundang memang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan alam untuk kepentingan dia. Namun kemudian kata Fazlur Rahman, man is invited to use this opportunity for the good and not to corrupt the earth atau fasad fil ard ya, atau tufsidu fil ard gitu ya. Jadi fasadun fil ard itu membuat kerusakan di muka bumi itu dilakukan atau disebutkan di dalam Al-Quran sebagai salah satu perbuatan yang paling buruk yang mungkin dilakukan oleh manusia. Kenapa? Karena manusia bisa melakukan keburukan di muka bumi, merusak bumi ini, karena manusia diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan regularitinya alam semesta ini gitu ya. Sekarang ini kan misalnya kita kadang mungkin mendengar argumen-argumen yang mengatakan seandainya tidak ada manusia, alam ini tidak akan rusak gitu ya. Karena manusia lah menemukan mesin-mesin dan teknologi yang kemudian menghasilkan kerusakan di muka bumi gitu. Dan mesin dan teknologi itu muncul dari sains, dan sains itu hanya bisa muncul dari penemuan manusia terhadap hukum-hukum atau regularity yang ada di alam semesta ini. Nah, di sini meskipun Al-Quran memberikan pesan kepada manusia untuk memanfaatkan bumi gitu, jadi khalifatullah fil ard, bahkan ada tazkir gitu ya, penundukan semesta kepada manusia. Tapi Al-Quran juga memberikan pesan yang sangat jelas bahwa manusia itu tidak boleh merusak di muka bumi. Nah, karena kalau teman-teman baca literatur tentang deep ekologi, misalnya, ada sebagian orang yang punya argumen bahwa yang menyebabkan kerusakan di muka bumi ini adalah filosofi keagamaan, ya, filosofi agama-agama dalam tanda kutip Abrahamik gitu ya, seperti Kristen, Islam, dan Yahudi, yang mengatakan bahwa alam semesta ini diciptakan untuk manusia. Sehingga kata mereka ya gara-gara itulah manusia karena ngikutin filosofi itu manusia jadi eksploitasi alam ini dengan sebebas-bebasnya, dan mereka mengatakan kan memang kapitalisme yang kemudian melahirkan banyak industri di mana-mana itu adalah lahir dari rahim kekristenan, setidaknya menurut beberapa argumen gitu ya. Nah, tapi orang Kristen tentu tidak akan terima dengan itu, dan mereka juga sudah menulis bantahan. Kita sebagai seorang muslim, kita juga tidak akan mungkin menerima hal itu, karena sudah disebutkan dalam Al-Quran bahwa manusia itu dilarang melakukan fasadun fil ard. Jadi meskipun alam semesta itu ditundukkan di dalam artian dia karena reguler, sehingga manusia bisa memikirkannya dan menemukan sains dan memanfaatkan menjadi teknologi, tapi manusia juga tidak boleh melakukan fasadun fil ard. Nah, kesimpulannya ya, Al-Quran dan dengan demikian hadis juga gitu ya. Nanti kita akan mungkin berbicara lebih jauh soal hadis. Memang memuat ayat-ayat kealaman ya, yakni ayat-ayat Al-Quran yang mendeskripsikan fenomena alam baik secara sepintas gitu ya, sepintas misalnya tadi as-sama as-saqfan mahfudhah gitu ya, ataupun cukup detail misalnya tentang lebah gitu yang dikatakan diberikan wahyu, lalu kemudian mereka makan tumbuhan, dari tumbuhan itu menciptakan madu, lalu madu itu punya obat, itu kan cukup detail gitu, atau tentang penciptaan janin dan seterusnya. Nah, tapi ada juga yang hanya sepintas. Lalu ayat-ayat kealaman itu merupakan bagian dari pesan besar Al-Quran. Jadi ayat-ayat kealaman itu tidak hadir semata-mata sebagai ilustrasi tentang alam semesta ini, karena Al-Quran tentu bukan buku sains gitu dalam artian isinya hanya deskripsi tentang alam ini, tapi dia menjadi bagian penting dari pesan Al-Quran. Nah, pesan apa yang akan disampaikan Al-Quran? Nah, itu tadi lah yang kata Fazlur Rahman itu setidaknya ada dua, yaitu pesan kemahakuasaan Tuhan, tauhid gitu ya,
Lalu ada juga pesan tentang bahwa alam semesta ini suatu saat nanti akan hancur gitu ya. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat kealaman itu menjadi pelengkap gitu ya, atau bahkan menjadi bagian dari argumen untuk menguatkan ayat-ayat ketuhanan, ayat-ayat tentang ilahiyat kalau pakai istilah Ar-Razi gitu ya, terus ayat-ayat tentang hari akhir atau ma'ad dan seluruh pesan-pesan Al-Quran yang lain. Ya, jadi seperti itu ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.